Baik, apa komentar Anda soal serah terima jabatan ini? Ya, hal yang positif dan memang itu harus segera dilakukan dalam rangka melanjutkan pembangunan kota Jakarta dan menciptakan iklim yang baik bagi pertumbuhan kemajuan kota Jakarta. Absennya Pak Ahok dengan digantikan oleh wakilnya Pak Jarod, ya ini harus memacu kinerja Pemprov DKI Jakarta. Harus lebih baik dan menjaga stabilitas, tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Jakarta. Bagaimana merespon bahwa sebetulnya banyak masyarakat yang kecewa terhadap apa yang terjadi, bahwa sebetulnya Pak Ahok sudah berbuat banyak untuk Jakarta begitu, namun harus menjalani proses hukum dan kemudian harus dipenjara begitu. Ya, walaupun pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Ahok itu senyatanya telah ada kemajuan, tapi di sisi lain juga harus kita berimbang bahwa penegakan hukum hal yang berbeda dengan prestasi atau kinerja seseorang gubernur. Penegakan hukum ini melihat fakta-fakta hukum, apa yang senyatanya diatur dalam suatu perundangan dan apa yang terjadi dalam kasus in concreto. Sehingga kasus in concreto ini menjadi dasar bagi lembaga pengadilan untuk meninjau apakah ada perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak pidana, dan dapatkah itu dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Ternyata perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana menurut keyakinan majelis hakim itu telah terpenuhi, sehingga ini tidak ada kaitannya dengan kinerja seorang gubernur yang telah melakukan tugasnya. Pembangunan itu baik dan buruknya itu tergantung daripada pribadi seorang gubernur, dan memang tugasnya untuk memajukan kota Jakarta. Tapi ketika terjadi penodaan agama, maka dia harus dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa melihat adanya proses pembangunan yang di satu sisi proses pembangunan ini dapat meniadakan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, itu adalah tidak tepat. Tetapi ketika dipandang sebagai hal-hal yang meringankan, misalkan dalam putusan majelis hakim, itu dapat memungkinkan. Yang kita lihat bahwa hal-hal yang memberatkan justru lebih muncul dalam kasus putusan pada kasus Pak Ahok ini. Adanya kekhawatiran, adanya indikasi, potensi terciptanya gangguan terhadap keamanan dalam negeri. Ini tentu yang harus yang menjadi perhatian bagi kita semua, bagaimana kita melakukan pemeliharaan keamanan dalam negeri yang kondusif. Biarlah proses hukum selanjutnya berupa upaya hukum yang dilakukan oleh PH itu sampai tingkat banding atau mungkin sampai kasasi berjalan sebagaimana mestinya. Namun masyarakat harus menjaga iklim yang kondusif demi mendukung proses pembangunan Jakarta yang selanjutnya. Tidak bisa dipungkiri, soal ujaran kebencian juga masih tetap terlihat, utamanya di media sosial begitu. Bagaimana Anda merespon ini? Anda di MUI juga tentu saja berperan besar untuk juga berkontribusi agar semua pihak masyarakat bisa berdamai begitu. Ya, menahan diri tanpa menimbulkan ujaran-ujaran yang bersifat provokasi. Hal itu harus dihindari, bukan hanya kewajiban daripada MUI, tapi seluruh elemen komponen masyarakat. Dan pihak-pihak yang selama ini bertikai katakan di media sosial, itu harus mengakhiri dengan adanya putusan pengadilan ini. Tinggalkanlah perbedaan-perbedaan pendapat yang mengandung destruktif, kebencian, baik yang pro maupun yang kontra. Ketika hukum telah memberikan putusan, itulah yang menjadi pedoman kita, bahwa hukum itu telah bekerja untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, bagaimana kita mengambil kemanfaatan dari putusan majelis hakim, karena putusan itu mengandung kemanfaatan bagi kita semua, bukan hanya bagi pihak yang berperkara, tapi bagi seluruh komponen masyarakat. Jika pada akhirnya MUI sudah memahami pertikaian begitu memanas, utamanya di media sosial, saling kebencian satu sama lain, bagaimana kemudian MUI juga justru berperan secara penting dan strategis untuk kemudian merajut kembali apa yang pernah terkoyak, apa yang pernah terbelah-belah? Ya, MUI
secara langsung maupun tidak langsung, baik personal maupun kelembagaan, menyampaikan dalam berbagai kesempatan untuk mempercayai proses penegakan hukum, untuk menjaga ikatan kebinekaan, untuk merawat kebinekaan itu dalam konteks keutuhan negara Republik Indonesia. Perbedaan adalah hal yang wajar, tapi kalau perbedaan itu cenderung ke arah yang destruktif, ini juga akan menimbulkan potensi terhadap gangguan kondusivitas kota Jakarta pada khususnya. Nah, itu kita harus menghindari itu, dan peran daripada seluruh komponen elemen masyarakat sangat menentukan. Jadi bukan hanya MUI, ya termasuk media massa. Kita kembali kepada konteks bahwa kebersamaan yang harus diwujudkan, segala perbedaan kita hindari, kita yakini putusan majelis hakim itu adalah benar karena telah diputus dengan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran daripada putusan majelis hakim tersebut. Dan apakah kemudian MUI juga akan bersikap paling tidak memberikan pernyataan resmi gitu agar semua pihak menghormati apapun keputusan hakim? Ya, saya belum bisa mengatakan itu, tapi saya yakini MUI nanti juga akan memberikan himbauan kepada masyarakat ketika adanya distorsi yang demikian menajam. Hal yang sama MUI pernah mengeluarkan rekomendasi melalui Dewan Kehormatan untuk menjaga iklim yang kondusif. Itu disampaikan. Bahkan dalam beberapa kesempatan Dewan Pimpinan MUI juga menyatakan hal yang sama untuk menjaga kebersamaan dalam konteks kebinekaan Republik Indonesia. MUI juga sebetulnya sudah menyampaikan beberapa statement yang menarik soal vonis ini, termasuk bahwa vonis terhadap Pak Ahok jika dibandingkan dengan kasus penodaan agama termasuk yang ringan. Kalau masalah ringan atau tidak itu kan hal yang relatif. Tapi kalau saya pribadi mencermati 2 tahun ini, menurut saya ini sudah cukup mewakili rasa keadilan masyarakat. Pada kasus Tajul Muluk itu awalnya juga 2 tahun divonis, tapi ketika banding sampai berlanjut upaya hukum, ketika ingkrah itu diputus 4 tahun, jadi nambah malah. Nah, karena sifatnya dakwaan ini adalah alternatif, saya mengapresiasi bahwa majelis hakim menggunakan dakwaan ke-1 pasal 156A huruf A menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara Basuki Cahayapurnama, sehingga tidak menggunakan tuntutan yang didasarkan pada pasal 156 sebagaimana disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena memang 156 ini masih berpolemik dan seluruh ahli saksi, benarkah kemudian 156 itu masih menjadi pasal munculkan karet, di pengadilan itu lebih tertuju kepada 156A huruf A. Kalau ada persepsi pasal karet atau hadzai artikelet, saya rasa tidak tepat. Karena unsur-unsur dari pasal 156A huruf A ini secara objektif disampaikan oleh masing-masing pihak, tinggallah bagaimana majelis hakim berdasarkan keyakinannya untuk menilai unsur manakah yang memang harus terpenuhi. Nah, ketika majelis hakim dengan keyakinannya ditambah 2 alat bukti memutuskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk menjadi putusan adalah pasal 156A huruf A itu, bukan 156. Nah, ini yang disebut ultra petita. Jadi ultra petita itu bukan hanya melebihi putusan, melebihi tuntutan dalam putusan majelis hakim, tapi majelis hakim dapat merekonstruksikan putusannya berdasarkan bukan pada tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dengan dasar dakwaan kedua. Tapi majelis hakim mendasarkan putusannya pada dakwaan pertama, yaitu 156A huruf A KUHP. Baik, Pak Abdul Hoir, kita harus jeda sejenak. Biar tetaplah bersama kami dalam Breaking News.